Cara manusia untuk mengungkapkan isi hatinya itu melalui bahasa ya. Bahasa ini dapat diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, bahasa lisan dapat disampaikan contohnya melalui pidato, mengajar ataupun ceramah ya. Pernah ada suatu survei, katanya hal yang paling ditakutkan pertama oleh manusia itu adalah takut akan kematian. Yang kedua, takut berbicara di depan umum. Kira-kira benar nggak nih? Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbicara di depan umum. Kalau kita ada keberanian dan mau latihan, mungkin bisa. Mungkin bisa kita mulai dulu dari lingkup kecil seperti teman-teman dekat atau keluarga, RT, RW gitu ya. Nah, berbeda dengan bahasa lisan, bahasa tulisan pada umumnya memanfaatkan tanda baca untuk menegaskan maksud dari informasi yang disampaikan. Contohnya misalnya pada saat kita menulis buku, novel gitu ya, di situ misalnya sedang bingung, itu kan bisa dengan titik-titik, atau marah bisa dengan tanda seru. Kemudian juga artikel atau diary ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang kedua, sejarah alat hitung. Jadi, perkembangan komputer pada mulanya kan memang diperuntukkan untuk melakukan perhitungan sesuai dengan namanya ya, yaitu to compute, untuk menghitung. Alat hitung dalam membantu pekerjaan manusia ini kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu manual, mekanis, dan elektronis. Kita lihat di sini alat hitung manual. Jadi orang Babylon sudah pernah membuat ya alat hitung di masa itu tahun 3000 sebelum Masehi, dinamakan dengan abakus sama dia. Abakus. Abakus atau yang kita kenal saat ini namanya adalah sempoa. Ini adalah alat hitung yang berasal dari Yunani, yaitu dari kata abax atau abakon yang berarti meja atau tablet. Sulit ya kalau kita bayangkan untuk melakukan perhitungan tanpa bantuan angka. Nah, meskipun demikian, ada masa di mana manusia berhitung tanpa mengenal angka. Dimulai misalnya dari jari tangan dan kaki. Lebih lanjut, karena jari, kaki, dan tangan ini tidak mampu membantu melakukan perhitungan dalam jumlah besar, jadi dimulai dengan benda alami seperti kerikil, cangkang kerang, ranting-ranting untuk membantu perhitungan. Pedagang yang memasarkan barangnya, dia membutuhkan cara untuk menghitung barang yang mereka beli dan jual. Berbagai alat perhitungan yang portable ini coba dibuat ya oleh mereka untuk menyimpan perhitungan. Nah, abakus ini adalah salah satu dari banyak alat hitung yang diciptakan untuk membantu menghitung angka dalam jumlah besar. Abakus kemudian diadaptasi oleh sejumlah negara, contohnya Cina. Dia juga mengklaim kita juga punya kok ya. Namanya dia sebut sebagai Suanpan, atau orang Jepang menyebutnya soroban, atau kalau di Indonesia itu menyebutnya dengan istilah sempoa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya papan Napier. Ini masih alat hitung manual ya. Jadi papan Napier mulanya ditulis dengan menggunakan tulang, disebut sebagai Napier bone, kemudian lama-lama menggunakan papan. Ini adalah salah satu dari beberapa metode yang diciptakan oleh namanya si John Napier tahun 1617. Ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan angka besar, terutama perkalian ya. Kita akan coba lihat gimana sih cara papan Napier ini bekerja dan mungkin bisa kita praktekkan ya